Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Aulia Rizka Farasi dengan NIM 2210953445 dari kelompok 1 Jaringan Komputer. Baiklah, dalam video ini saya akan mempresentasikan hasil rancangan simulasi topologi jaringan untuk Fakultas Ekonomi dan Bisnis atau FEB Universitas Andalas. Perancangan ini menggunakan three-tier network architecture atau arsitektur tiga lapis standar industri yang membagi jaringan ke dalam tingkatan hierarkis, yaitu uh, core layer, distribution layer, dan access layer. Pembagian berlapis ini bertujuan untuk mencegah bottleneck traffic data, meminimalisir waktu mati jaringan atau downtime, serta menjamin jaringan ini mudah dikembangkan atau scalable di masa mendatang. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas tentang core layer. Sesuai dengan infrastruktur nyata di kampus, core layer ini disimulasikan berada di gedung Direktorat Teknologi Informasi atau DTI UNAN. Di sini terdapat dua unit edge router yang terhubung ke dua jalur ISP atau Internet Service Provider yang berbeda. Komunikasi ini berfungsi untuk load balancing beban trafik dan menyediakan redundansi internet. Di bawah router terdapat perangkat pengaman berupa firewall untuk memfilter semua trafik berbahaya dari luar. Selanjutnya, pusat backbone dihubungkan kedua unit layer 3 switch yang dinamakan core 1 dan core 2. Kedua core ini dihubungkan dengan tautan point-to-point menggunakan alamat IP kelas B. Kami mengkonfigurasi protokol HSRP atau Hot Standby Router Protocol dengan status aktif standby serta protokol Rapid PVST. Hal ini memastikan jika salah satu core switch utama mengalami kegagalan, switch cadangan akan langsung mengambil alih tanpa memutus koneksi di fakultas. Selanjutnya, itu ada distribution layer yang ditempatkan langsung di area internal gedung-gedung FEB. Kita bisa melihat ada 3 unit layer 3 switch di mana setiap gedung 1, gedung 2, dan gedung 3 memegang satu switch distribusi. Penerapan satu switch per gedung ini bertujuan untuk fault isolation, artinya jika terjadi gangguan jaringan internal di gedung 2, masalah tersebut akan terisolasi dan tidak akan mengganggu operasional di gedung 1 maupun gedung 3. Strategi penting di layar ini adalah konsep dual uplink. Setiap switch di distribusi ditarik dua jalur kabel fiber optik langsung menuju core 1 dan core 2 sekaligus. Jadi redundansi jalur kabelnya sangat aman. Di tingkat distribusi inilah tugas penting berupa inter VLAN routing dijalankan menggunakan protokol routing OSPF agar segmen pengguna yang berbeda di FEB nantinya bisa saling berkomunikasi. Lalu kita ke lapisan paling bawah yaitu access layer yang menghubungkan end device dan membaginya ke dalam VLAN berbasis fungsi kerja. Pertama, mari kita lihat pada gedung 1 yang merupakan pusat administrasi dekanat. Di gedung ini komputer pengguna dibagi ke dalam beberapa VLAN. Terdapat VLAN 10 atau untuk admin yang digunakan oleh komputer divisi administrasi, keuangan, dan kemahasiswaan. Lalu terdapat VLAN 20 untuk dosen, untuk komputer di ruang sekretariat pimpinan, lalu serta dikonfigurasi VLAN 50 atau VoIP khusus untuk alokasi perangkat telepon digital pembantu komunikasi antar staf. Selanjutnya untuk di gedung 2 yang ini gedung 2 merupakan pusat kegiatan akademik jurusan karena area ini didominasi oleh
ruang kerja para pengajar, maka sebagian besar komputer dari lantai 1 hingga 4 di sini didaftarkan ke dalam VLAN 20 atau untuk dosen, agar para dosen memiliki jaringan yang privat, aman, dan terisolasi. Selain itu, ada beberapa titik ruang biro tetap disediakan akses VLAN 10 atau admin untuk staf jurusan. Selanjutnya, itu kita ke gedung 3. Ke gedung 3 eh, yang di sebelah kanan ini. Gedung ini memiliki alokasi VLAN yang paling bervariasi karena fungsinya sebagai pusat praktikum dan fasilitas bersama mahasiswa. Komputer-komputer yang padat dan berjejer rapi di lantai 3 dan lantai 4 di sini dikelompokkan ke dalam VLAN 30 atau lab yang menangani lab komputer 1 sampai lab 9. Lalu untuk area student lounge itu dan ruang baca, kami pasang akses point yang dimasukkan ke dalam VLAN 40 atau mahasiswa yang diberi nama mahasiswa, agar mahasiswa bisa mengakses wifi tanpa gangguan jaringan internal staff. Di gedung ini juga ada VLAN 60 untuk server, khusus untuk melokalisasi server lokal fakultas, serta VLAN 70 untuk CCTV, untuk sistem keamanan kamera pengawas gedung. Lalu, selain VLAN pengguna tadi, jaringan ini dilengkapi dengan VLAN infrastruktur sembunyi demi alasan keamanan sistem. Itu ada VLAN 80 atau DMZ digunakan untuk membatasi wilayah server luar yang boleh diakses publik. Lalu ada VLAN 99 atau manajemen, itu jalur aman yang dikunci khusus agar tim IT atau administrator jaringan bisa memantau dan menyeting seluruh switch tanpa bisa diakses oleh pengguna biasa. Berdasarkan pengujian simulasi yang telah kami lakukan melalui perintah ping dan traceroute di Cisco Packet Tracer, seluruh perangkat dan antar VLAN telah berhasil terhubung dengan sukses, sehingga kesimpulannya dengan rancangan topologi 3-tier ini, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Andalas kini memiliki cetak biru jaringan yang kokoh, memiliki proteksi keamanan yang baik, jalur cadangan yang anti putus, serta siap jika di masa depan fakultas ingin menambah gedung atau perangkat endpoint baru tanpa merombak desain utamanya. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.